Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang sholat jamaah atau sholat berjamaah. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa menjalankan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kalian di rumah selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama ya, oleh dua orang atau lebih. Dan terdiri dari imam dan makmum dengan persyaratan tertentu. Ya. Lalu hukum melaksanakan sholat berjamaah ya, hukum melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan ya. Karena sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bandingannya berapa? Yaitu sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, orang yang bacaan Al-Qur'annya lebih fasih dari makmumnya. Ya. Jadi imam itu bacaan Al-Qur'annya harus lebih fasih ketimbang makmum. Ya. Yang kedua adalah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ya. Yaitu tentang rukun, syarat sholat, batalnya sholat itu apa, yaitu seorang imam harus mengetahuinya. Yang ketiga adalah diutamakan orang yang lebih tua di antara anggota jamaah yang lain. Ya. Yang keempat adalah tidak boleh mengikuti gerakan sholat orang lain. Terus yang kelima adalah jika sholat berjamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam harus yang laki-laki. Yang keenam adalah jika jamaah terdiri dari perempuan saja, maka imamnya boleh perempuan. Jadi perempuan itu boleh menjadi imam kalau jamaahnya itu semuanya perempuan. Untuk selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama harus berniat menjadi makmum. Ya. Jadi kalau kita jamaah menjadi makmum, wajib niat menjadi seorang makmum. Contoh sholat subuh, niatnya apa? Sholi fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi harus ada kata-kata makmum. Yang kedua adalah mengikuti gerakan imam. Ya. Harus diikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului ya, terus membarengi imam itu nggak boleh.
Jadi imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir. Yang ketiga adalah mengetahui gerakan imam baik secara langsung maupun melalui makmum yang berada di belakang imam. Terus yang berikutnya adalah makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Yang selanjutnya, tempat berdiri makmum tidak boleh sejajar atau lebih depan daripada imam. Yang berikutnya adalah cara sholat makmum harus sama dengan sholatnya imam. Jadi tidak boleh berbeda ya. Yang berikutnya adalah makmum tidak boleh mendahului atau lebih lambat dari gerakan imam ya, lebih 2 rukun fi'li. Contohnya, imam sudah ruku terus bangun dari ruku ya, iktidal ya. Maka imam tidak boleh mengejar kecuali karena udah 2 rukun fi'li ya. Ya imam sudah ruku terus sudah iktidal, makmum baru datang, maka tidak boleh mengejar. Kalau imam sudah baru ruku ya, maka boleh mengikuti. Tapi kalau sudah iktidal ya tidak boleh. Yang berikutnya adalah laki-laki tidak boleh bermakmum pada imam perempuan atau waria banci ya, itu tidak boleh. Terus yang berikutnya adalah makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal sholatnya. Nah, contohnya imamnya itu kentut ya atau apalah ya, batal. Maka salah seorang makmum harus maju ke depan untuk menggantikan imam. Apabila imam melakukan kesalahan atau lupa ya, maka bagi makmum laki-laki wajib mengingatkan dengan cara membaca subhanallah ya. Sedangkan bagi makmum perempuan ya, cara mengingatkannya adalah dengan menepuk telapak tangan ya, yang kanan ke punggung, tangan yang kiri. Untuk selanjutnya adalah tata cara menjadi imam ya. Yang pertama, imam berdiri paling depan dengan menghadap kiblat. Yang kedua adalah berniat menjadi imam pada sholat yang dikerjakan. Yang ketiga adalah mengucapkan takbir dengan keras setiap pindah gerakan sholat. Ya. Dan juga pada bacaan salam yang pertama sebagai komando pada anggota jamaah. Yang keempat adalah membaca dengan keras bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek pada rakaat yang pertama dan pada sholat maghrib, isya dan subuh. Ya. Kalau sholat zuhur dan asar bacaannya sir ya, bacaan Fatihah dan suratnya. Yang selanjutnya adalah tata cara menjadi makmum. Jika jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berada di depan, sedangkan perempuan berada di belakang laki-laki. Jika makmumnya hanya 1 orang laki-laki, maka posisi makmum berada di belakang imam sebelah kanan. Jadi contohnya begini, ada 2 orang laki-laki semua, ya, maka dia harus berada di sebelah kanan makmumnya, ya, jangan jauh-jauh, kecuali makmumnya itu ada 2 orang, ya, maka menjauh sedikit. Dan apabila makmumnya hanya 1 orang perempuan, maka posisi makmum berada di sebelah imam atau sebelah kiri. Ya, kalau laki-laki kan sebelah kanan. Kalau jamaahnya itu perempuan hanya 1 orang, maka dia berada di sebelah kiri. Untuk selanjutnya adalah halangan sholat berjamaah. Yang pertama adalah karena ada angin yang kuat atau badai ya. Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan ya, maka harus berjamaah ke masjid gitu ya. Yang kedua adalah karena sakit hingga susah berjalan ke tempat berjamaah atau ke masjid ya. Yang ketiga adalah karena sangat lapar dan haus sedangkan makanan atau minuman sudah tersedia. Begitu juga ketika sangat ingin buang air besar atau buang air kecil ya. Mama, kalian udah mau qomat nih, tiba-tiba perutnya lapar dan makanan sudah tersedia di meja. Maka lebih baik makan dulu ya. Kalau memang sudah lapar, sudah sangat lapar. Tapi kalau enggak lapar ya lebih baik jamaah terlebih dahulu ya. Atau mama contoh kalian ingin buang air ya, udah mau qomat kalian tiba-tiba perutnya mules ya. Maka boleh sholat di rumah ya. Kalau enggak ada halangan itu maka kalian harus sholat di masjid berjamaah ya. Yang keempat adalah karena baru makan makanan yang busuk dan baunya sukar dihilangkan. Ya. Seperti apa contohnya? Seperti makan bawang, ya, petai, ya, jengkol dan sebagainya. Ya. Kenapa? Nanti takutnya kalian pergi ke masjid ada yang terganggu karena kalian habis makan petai atau jengkol. Ya. Begitu Allahu Akbar, di samping kalian bau jengkol, maka makruh ya. Maka lebih baik
dihilangkan dulu bau pete atau jengkolnya tadi. Ya. Yang kelima adalah halangannya adalah karena halangan yang lain sehingga membawa kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah ya. Nah ini halangan, 5 halangan seorang boleh sholat di rumah atau boleh meninggalkan sholat jamaah. Kalau di antara itu tidak ada, maka kalian wajib sholat di masjid. Hadis Rasulullah SAW, an Jabir qala kharajna ma'a Rasulullah fi safarin fa mutirna fa qala Rasulullah liyusolli man sa'a minkum fi rahli. Artinya dari Jabir kami telah berjalan bersama-sama Rasulullah dalam perjalanan kami kehujanan ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang hendak sembahyang, yang sembahyanglah di kendaraan masing-masing ya. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang berjalan bersama sahabatnya ya, tiba-tiba hujan ya. Maka akhirnya tidak jadi sholat di masjid karena terjadi hujan. Untuk selanjutnya adalah sholat munfarid atau sholat sendiri ya. Pengertian sholat munfarid ya, sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian ya. Maksudnya tidak berstatus sebagai imam dan tidak pula berstatus sebagai makmun ya. Antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah adalah yang pertama adalah sama-sama dalam hal syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Yang kedua, sama-sama dalam hal bacaan dan gerakannya. Yang ketiga adalah sama-sama dalam hal waktunya. Ya. Yang keempat adalah sama-sama dalam hal sunah-sunahnya dan yang membatalkannya. Perbedaannya ya, yang pertama adalah niat ya. Jadi kalau niat, kalau menjadi makmum tadi harus ditambah dengan makmum lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri, adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat jamaah ada imam dan ada makmum ya. Sedangkan munfarid tidak ada ya. Yang ketiga adalah bedanya tata cara dan ketentuan-ketentuannya ya. Yang keempat dari sisi keutamaan dan pahala yang diterima bagi pelakunya berbeda. Jadi kalau sholat sendiri itu pahalanya hanya 1, itu kalau diterima. Tapi kalau sholat jamaah itu ada 27, itu sudah pasti diterima. Ya. Contoh imamnya sholat tidak diterima, ada salah satu makmum yang diterima, maka semuanya diterima. Atau makmumnya semuanya sholat nggak keterima, imamnya keterima, maka semua sholatnya diterima. Itulah kehebatan atau keutamaan sholat berjamaah. Ya, maka jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat berjamaah, kecuali ada udzur yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Karena pahalanya sangat besar. Bayangkan saja kalau kalian sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka 27 dikali 5. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu sendiri, ya, maka pahalanya cuma 1. Berarti kalian sholat 5 waktu hanya mendapatkan pahala 5. Itu kalau diterima. Tapi kalau sholat jamaah, sudah pasti diterima sama Allah. Ya. Mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan lupa kalian isi daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar. Kalian sebutkan nama dan kelasnya masing-masing. Sekian, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.